Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi tampil selaku Direktur Eksekutif PT IP, PT Indeks Politika Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, PT IP yang akan diwakili oleh saya sebagai Direktur Eksekutif akan membedah, menganalisis peta politik di Kabupaten Bone dan Wajo. Tentunya dengan tema politika di Kabupaten Wajo dan Bone versi PT IP, sahabat dan sobat IPISO. Sebelumnya pernah diangkat oleh para pengamat, para akademisi. Namun kali ini tentu masyarakat pasti menunggu analisis dari PT IP. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membedah dua kabupaten bersejarah ini berdasarkan analisis data yang dikumpulkan oleh PT Indeks Politika Indonesia, sahabat dan sobat IPISO. Baik, saya mulai dulu dari Pilkada Bone. Di Pilkada Bone ini ada figur lama, ada figur baru, mungkin akan mewarnai kabupaten yang penuh dengan sejarah ini. Kabupaten yang pernah melahirkan tokoh hebat sekelas Arum Palaka. Ini memang dalam setiap perhelatan itu sangat dinamis dan sangat diwarnai dengan pertarungan politik yang sengit. Karena di sana tradisi-tradisi tokoh-tokoh bangsawan selalu menghiasi perhelatan daerah ini. Namun mari kita lihat di 2024 apakah kepemimpinan di sana masih akan didominasi oleh kelompok bangsawan atau bisa saja kelompok menengah. Artinya apakah sudah ada toleransi dari masyarakat di sana untuk menerima kepemimpinan yang bukan berasal dari keturunan bangsawan full, sahabat dan sobat IPISO. Di Pilkada Bone, nama-nama yang ingin maju dalam catatan IP, dalam temuan partai IP, ada nama anggota DPR RI 3 periode Andi Rio Pajalangi, keponakan dari Bupati di Pasar Pajalangi ini, 3 periode menjadi anggota DPR RI dari fraksi Golkar, tentu membuat dia sangat populer di Kabupaten Goa dan tentu memiliki basis yang real karena sudah 3 periode berhasil duduk ke Senayan, sahabat dan sobat IPISO. Andi Akmal Fasludin, fraksi PKS pun 2 periode telah berhasil menembus Senayan. Dan tentu ini menandakan bahwa Andi Akmal pun adalah tokoh yang memiliki basis di Kabupaten Bone, sahabat dan sobat IPISO. Namun di antara dua nama tenar ini, saya sebutkan dulu figur-figur lama, baru saya menyebutkan figur-figur baru. Kemungkinan di sana pun masih akan muncul dari perwakilan gerbong Idrus Galigo dengan kehadiran Andi Cicang. Apakah itu dalam kapasitas sebagai calon 01 atau 02? Banyak kalangan memprediksi Andi Cicang pun akan kembali muncul di 2024. Mari kita nantikan. Kemudian tokoh muda yang lain yang kemungkinan akan muncul adalah Bobi Alimudin. Ini adalah mantan wakil bupati di Kolaka Utara, pun diprediksi akan muncul di Pilkada Bone dalam kapasitas sebagai calon wakil bupati. Ada juga tokoh muda Haji Yasir Mahmud, Ketua Persoroda Sulsel ini, pun
atau yang pernah memimpin perusahaan tak disangka di Kabupaten Bone ini kemungkinan besar pun akan kembali muncul di perhelatan Pilkada Bone. Namun dalam kapasitas 01 atau 02 nanti kita lihat ke depan. Kemudian Andi Promal Pawi, ini tokoh figur lama sebenarnya, diprediksi pun akan kembali berjuang untuk bisa tampil kembali di Pilkada Bone. Kemudian ada nama Ambo Dalle sebagai wakil bupati saat ini, tentu potensi dia untuk muncul sebagai calon 01 cukup terbuka. Sangat tergantung kondisi beliau, karena konon katanya kondisi kesehatan beliau lagi sedikit terganggu. Semoga beliau cepat sehat dan kembali mewarnai perhelatan pilkada di Kabupaten Bone. Andi Yaking Pajalangi, adik kandung Pak Bupati ini, tentu harus dihitung sebagai salah satu figur yang sangat potensi untuk bisa tampil di perhelatan pilkada Bone. Karena memang sudah sejak tahun kemarin nama Andi Yaking ini sudah beredar. Namun sayangnya ada Andi Rio Pajalangi yang selalu membayangi Andi Yaking Pajalangi ini. Bahkan dia pun kalah dari Andi Rio dalam perebutan kursi DPR RI di Dapil 2 kemarin, walaupun dia beda partai, sahabat dan sahabat besok. Kemudian muncul Andi Samsiar Halid. Ini seorang birokrat, kalau tidak salah Kadis Pendidikan ya saat ini. Ini adik kandung dari Nurdin Halid ini pun diprediksi akan maju. Itu sangat tergantung kalau besannya Ambo Dalle tidak maju. Kalau Ambo Dalle istirahat atau pindah ke legislatif, maka Andi Samsiar Halid ini kemungkinan besar muncul mewakili klan Nurdin Halid di Pilkada Bone 2024. Sahabat dan sobat Ibso. Tentu Andi mengungsi di Masarapi sebagai figur yang pernah maju berpasangan dengan Andi Sumardi pun masih dijagokan. Saat ini anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Gerindra pun masih dihitung dan diprediksi akan maju kembali di sana. Begitupun Andi Sumardi Sulaiman. Andi Sumardi Sulaiman ini adalah kakak kandung dari Andi Amran Sulaiman dan kakak kandung gubernur saat ini Andi Sudirman Sulaiman pun diprediksi akan maju di perhelatan politik Bone, dan kehadirannya pasti tentu akan sangat mewarnai perhelatan politik di Kabupaten Bone, sahabat dan sobat Biso. Andi Mustaman pun disebut-sebut namanya pun akan kembali muncul di perhelatan Pilkada Bone, dan Andi Irwandi Nasir Irwandi ini memang anggota DPRD Provinsi 2 periode, diperkirakan memang juga tokoh yang sangat layak untuk muncul di perhelatan pilkada dalam kapasitas apapun, 01 maupun 02, sahabat dan sobat Ibisol. Ada Irwandi Burhan, ketua DPRD Kabupaten Bone ini pun digadang-gadang sangat layak maju dalam kapasitas sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Bone, sahabat dan Ibisol. Kemudian ada dua akademisi dan tokoh Bone yang besar di luar Bone. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Andi Agustang MSc. Ini Profesor Dr. Andi Agustang MSc ini saat ini adalah ketua KKKSS di Kalimantan kalau tidak salah. Dia dalam informasi yang dikumpulkan oleh PT IP diprediksi akan maju di perhelatan Kabupaten Bone, sahabat dan sobat. Profesor Dr. Andi Agustang MSc ini adalah tokoh yang juga dikenal dari tokoh selatan, bangsawan Bone dari daerah selatan, dari Bone Selatan juga. Tentu kehadiran Profesor Dr. Andi Agustang MSc ini akan sangat mewarnai perhelatan pilkada Bone, sahabat dan sobat Ibiso. Dan yang terakhir yang diprediksi pun akan maju tokoh Bone dari utara, Dr. Haji Amir Mahmud MSI, mantan ketua PKB Sulawesi Selatan, pengusaha yang besar di Makassar, tokoh NU yang besar di Makassar. Dia adalah kakak kandung dari Yasir Mahmud, dari bersaudara satu bapak, Putra Aji Mahmud.
yang dikenal dengan pendiri perusahaan tak disangka yang pernah sangat populer dan fenomenal di Kabupaten Bone, sahabat dan sobat IPSO. Baik, mari kita menganalisis kondisi Pilkada Bone berdasarkan nama-nama yang muncul di catatan PT IP ini. Berdasarkan hasil survei PT IP yang pernah dilakukan di Bone, memang sementara ini yang teratas itu adalah Andi Akmal Fasoludin dan Andi Rio Pajalangi yang teratas sementara ini. Kemudian Andi Mangunsidi, Mas Sarapi, Andi Promal Pawi, Andi Cicang, kemudian Irwandi Nasir, kemudian Andi Subardi Sulaiman, dan Yasir Mahmud. Sementara ini muncul nama-namanya dalam perhelatan peta elektoral di sana. Namun tentu Pilkada Bone yang masih sangat lama akan membuat Profesor Dr. Andi Agustang MSc dan Dr. Haji Amir Mahmud MSc dan lain-lainnya memiliki ruang dan peluang untuk mengejar ketertinggalan elektoralnya, karena mereka bukan kaleng-kaleng, mereka juga adalah tokoh yang memiliki nama. Dan kelihatannya di kalangan aktivis pemuda, nama Profesor Dr. Andi Agustang MSc ini dan Dr. Haji Amir Mahmud ini cukup direspon. Terbukti beberapa hari yang lalu kelompok-kelompok aktivis pemuda Muhammadiyah itu banyak menghubungi saya dan mengatakan bahwa kenapa nama Profesor Dr. Andi Agustang MSc tidak dimunculkan di IP Show. Saya bilang kami pasti akan memunculkan pada saat IP melakukan analisis di sana, karena memang dalam pantauan IP nama ini muncul dalam FGD dilakukan oleh PT IP. Nama Profesor Dr. Agustang MSc muncul mewarnai memang perhelatan Pilkada Bone dan dianggap bisa membawa warna baru di Pilkada Bone, sahabat dan sobat besar. Yang menarik di sini adalah Andi Rio dan Andi Yaking Pajalangi. Kalau dilihat susahnya Andi Yaking kemarin lolos di DPR RI dengan berlabel adik kandung Bupati Bone, tentu Andi Yaking Pajalangi ini pasti mengincar Pilkada Bone dengan sangat serius sebagai sebuah loncatan jabatan yang strategis yang selalu beliau incar. Karena dia sudah mencoba bertarung di level DPR RI namun gagal dan dikalahkan oleh Andi Rio dalam perebutan basis keluarga di sana. Ini menandakan bahwa Andi Yaking Pajalangi ini kalah bersaing dengan Andi Rio kalau di perhelatan pileg. Nah, apakah persaingan di perhelatan pileg ini akan pun terjadi di perhelatan Pilkada Bone? Saya menduga potensi itu sangat terjadi karena Andi Yaking Pajalangi memang kalau dilihat dari perjalanannya memang cocoknya maju di Pilkada Bone dan Andi Rio kembali lagi menjadi anggota DPR RI. Namun tentu mereka bisa mengatur itu. Bisa saja Andi Rio yang maju calon bupati dan Andi Yaking dibantu Andi Rio untuk duduk di DPR RI di basis-basis Andi Rio Pajalangi. Ini bisa terjadi dalam kompromi politik klan ini. Karena kalau kedua-duanya maju, maka klan ini bisa hancur di sana, bisa dikalahkan oleh Andi Akmal Fasoludin, bisa dikalahkan oleh Andi Sumardi Sulaiman, bisa dikalahkan Profesor Dr. Andi Agustang yang akan mewarnai Pilkada Bone, sahabat. Andi Akmal sendiri. Andi Akmal tokoh selatan dengan elektoral yang sangat bagus saat ini dalam temuan IP, sementara dia teratas. Sahabat dan sobat IPSO, tentu dia adalah figur yang sangat dijagokan. Kalau Andi Akmal ingin memuluskan langkahnya maju, maka dia bisa mengambil tokoh dari utara. Saya sarankan di sini ada nama Dr. Haji Amir Mahmud, sangat tepat digandeng oleh Andi Akmal Fasoludin. Kenapa? Karena dia tokoh selatan, Andi Akmal ini tokoh selatan, Dr. Haji Amir Mahmud tokoh utara. Dr. Haji Amir Mahmud pun adalah tokoh yang sangat dekat dengan PKB, sangat dekat dengan NU. Tentu ini akan sangat membantu Akmal Fasoludin yang dari PKS yang dianggap kelompok dari kiri, dari kanan, Islam kanan, dan Dr. Haji Amir Mahmud ini adalah kelompok Islam tengah. Jadi untuk bisa mengimbangi kekurangan-kekurangan dan kelemahan dari Andi Akmal Fasoludin,
Dr. Haji Amir Mahmud saya pikir adalah pilihan yang sangat tepat untuk Haji Andi Akmal Pazhaluddin bisa menatap pilkada Bone 2024, sahabat dan sobat episode. Namun tentu bagi Dr. Haji Amir Mahmud bukan hanya sekedar Andi Akmal, dia pun cocok dengan Andi Rio Pajalangi. Karena Andi Rio pun dari selatan dan Dr. Haji Andi Amir Mahmud ini itu berasal dari utara, sahabat dan sobat episode. Dia kota dan utara sebagai basis utamanya. Begitupun dengan Profesor Dr. Andi Agustang. Banyak juga di kalangan aktivis dari beberapa diskusi dengan kelompok-kelompok aktivis Muhammadiyah dan aktivis NU. Banyak juga yang menyingkang ketika Profesor Dr. Andi Agustang MSc maju, cocoknya menggandeng Dr. Haji Amir Mahmud jadi perwakilan selatan dan utara sebagai geopolitik yang sangat seksi di Kabupaten Bone tetap bisa terjaga, sahabat dan sobat episode. Nah, di sini kalau dilihat tokoh-tokoh dari utara selain Dr. Haji Amir Mahmud ada Bobi Alimuddin. Bobi Alimuddin pun ini dianggap figur yang sangat tepat untuk menjadi pilihan-pilihan bagi Andi Rio Pajalangi, Andi Akmal Pazhaluddin dan Profesor Dr. Andi Agustang MSc. Begitupun Andi Sumardi Sulaiman yang juga dari selatan. Namun Andi Sumardi Sulaiman sering dikait-kaitkan dengan Yasir Mahmud. Karena kedua tokoh ini sering jalan bersama dan sering terpromosikan akan berpasangan di Pilkada Bone. Namun tentu ketika membedah pasangan Sumardi Sulaiman dan Yasir Mahmud ini, ya akan kita ukur dengan survei apakah pasangan ini mampu mengalahkan Andi Rio Pajalangi, Andi Akmal Pazhaluddin dan Profesor Dr. Andi Agustang MSc. Itu akan kita uji dalam riset-riset yang akan dilakukan ke depan. Begitupun Andi Yakin Pajalangi. Kalau sekiranya dia yang maju di Pilkada Bone, saya menyarankan pun nama Dr. Haji Amir Mahmud dan Bobi Alimuddin bisa menjadi pilihan-pilihan strategis bagi Andi Yakin Pajalangi. Karena Dr. Haji Amir Mahmud dan Bobi Alimuddin menurut saya figur yang sangat tepat dari utara untuk bisa membantu figur-figur dari selatan. Selain keduanya tentu ada nama Andi Samsiar Khalid. Dia juga dari utara. Ibu Andi Samsiar Khalid bisa menjadi pilihan tepat juga kalau memilih tokoh perempuan. Karena di sini satu-satunya tokoh perempuan adalah Andi Samsiar Khalid. Tentu bisa menjadi pilihan efektif bagi tokoh-tokoh dari selatan. Karena kalau dilihat di sini, sahabat dan sobat episode, di Pilkada Bone ini, tokoh dari selatan bertebaran. Bangsawan populer dari selatan ini bertebaran. Andi Rio Pajalangi, Andi Yakin Pajalangi, Andi Akmal Pazhaluddin, Profesor Dr. Agustang MSc. Kemudian ada Andi Sumardi Sulaiman, ada Andi Irwandi, Andi Irwandi, PAN. Itu pun dari selatan. Kemudian ada Andi Mangunsidi, Mas Sarapi, dan Andi Promal Pawi. Tentu mereka semua Andi Mustaman. Jadi tentu bagi tokoh utara seperti Dr. Haji Amir Mahmud dan Bobi Alimuddin bisa menjadi pilihan yang efektif dari tokoh-tokoh selatan ini. Kalau ingin menyatukan penyatuan antara selatan dan utara, sahabat dan sobat episode. Sejauh ini, kalau saya melihat atau PTIP melihat di sana, kelam Pajalangi yang diwakili Andi Rio Pajalangi dan Andi Yakin Pajalangi tentu adalah kelang yang masih tergolong sangat kuat, yang harus betul-betul dikaji secara cermat dan harus menggunakan gerakan-gerakan yang cermat dan strategis bagi figur-figur yang lain untuk bisa meruntuhkan gerbong ini. Namun tentu kalau dilihat dari peta elektoral saat ini, Andi Akmal Pazhaluddin mampu mengimbangi dan mengungguli klan Pajalangi ini, sehingga ada ruang-ruang kelam Pajalangi di sana untuk ditumbangkan oleh Andi Akmal Pazhaluddin. Dan saya pun menjagokan Profesor Dr. Andi Agustang MSc punya peluang yang sama dengan Andi Akmal Pazhaluddin untuk bisa mengimbangi Andi Rio Pajalangi dan Andi Yakin Pajalangi di perhelatan Pilkada Bone. Begitupun Andi Sumardi Sulaiman sebagai adik kakak kandung gubernur saat ini, kakak kandung Amran Sulaiman, mantan Menteri Pertanian. Tentu Sumardi Sulaiman ini pun bisa diperhitungkan mampu mengungguli atau mampu menyaingi Andi Rio Pajalangi dan Andi Yakin Pajalangi. Tentu di antara tokoh-tokoh yang hebat ini sangat ditentukan kemampuan mereka dalam mencari kendaraan politik.
baik sebagai melalui jalur partai politik maupun melalui jalur persorangan atau independen, sahabat dan sobat IPISO. Intinya menurut saya, Andi Rio Pajalangi dan Andi Yakin Pajalangi itu harus bekerja keras karena figur seperti Andi Akmal Fasoludin, Profesor Dr. Andi Agustang MSc, Andi Sumardi Sulaiman akan mampu mengimbangi gerbong Pajalangi di sana. Tinggal strategi saja. Kalau banyak pasangan yang maju, 4-5 pasangan, maka klan Pajalangi sangat berpotensi memenangkan Pilkada Bone. Jadi kalau ingin mengimbangi klan Pajalangi, ya jangan lewat dari 3 pasang. Jadi Andi Akmal atau Profesor Dr. Agustang atau Andi Sumardi sebisa mungkin ya menciptakan 3 pasang. Jangan melewati 3 pasang. Karena kalau 4-5 pasang ya bisa saja klan Rio Pajalangi, klan Pajalangi akan mulus kembali merebut kepemimpinan di sana. Karena petahana rata-rata diuntungkan ketika banyak pasangan yang maju, sahabat dan sobat IPISO. Baik, itulah Pilkada Bone, gambaran politiknya berdasarkan PT IPI, PT Indeks Politik Indonesia yang diwakili oleh saya, Direktur Eksekutifnya Suwadi Idris Amir. Baik, saya pindah ke Pilkada Wajo. Di Pilkada Wajo, dalam catatan saya, dalam temuan hasil riset yang dilakukan PT IPI, di sana tergolong masih sangat dinamis. Dr. Amrang Mahmud sebagai bupati saat ini, Amrang SE sebagai wakil bupati saat ini, tentu masih dibayang-bayangi oleh Dr. Baso Rahmanuddin. Dan di sana pun tetap muncul nama Dr. Amir Mahmud, karena ini adalah tokoh yang berasal dari Bone dan Wajo, ibunya adalah Wajo, dan bapaknya adalah Bone. Kemudian ada Bapilus Gerindra Selatan Hermansah pun muncul di Pilkada Wajo, Supriyadi Ketua P3 Kabupaten Wajo, Agustan Renreng dari PKS, Firmansyah Parkesi dari Gerindra, PKB ada Andi Tenri Liweng dan Andi Rosman birokrat dari Maros yang putra asli Belawah ini. Samsul Alam Nasdem, dia adalah seorang pengusaha, dia adalah KKSS dari Probolinggo yang juga adalah pimpinan lembaga Gaharu Foundation Indonesia, GFI, sahabat dan sobat IPISO. Nama-nama sementara ini yang dikumpulkan PT IPI yang akan mewarnai Pilkada Wajo. Namun kalau dilihat kondisi sampai saat ini, saya melihat bahwa lawan terberat dari Dr. Amrang Mahmud masih adalah Dr. Baso Rahmanuddin dan Amrang SE. Baik Amrang Mahmud dan Amrang SE kembali bersatu dan berpaket 2 periode, tetap lawan terberatnya adalah Dr. Baso Rahmanuddin. Apalagi jika Dr. Amrang Mahmud dan Amrang SE itu berpisah, maka ketiga-tiganya ini akan bersaing menurut kajian PT IPI. Adapun figur yang berpotensi menjadi kuda hitam di sana dalam kajian IPI adalah Andi Tenri Liwen dan Dr. Amir Mahmud. Kenapa? Karena Dr. Amir Mahmud ini adalah figur yang sangat dekat dengan klan Sulaiman, klan Amran Sulaiman, yang bisa dikatakan adalah klan yang saat ini sangat kuat di Sulawesi Selatan, yang terbukti mampu memuluskan langkah Prof. Andalan kemarin menjadi gubernur, dan termasuk Amran Mahmud pun bisa mulus menjadi Bupati Wajo karena bantuan dari klan Amran Sulaiman ini. Namun tentu ketika klan Amran Sulaiman ini mendorong Amir Mahmud, Dr. Amir Mahmud, maka tentu situasi di Wajo bisa berubah. Jadi ini sangat tergantung situasi di klan Amrang Sulaiman ini. Kalau misalnya Dr. Baso Rahmanuddin yang menggandeng orang dari Andi Amrang Sulaiman, potensi dia untuk memenangkan Pilkada Wajo menurut saya cukup besar. Begitupun sebaliknya ketika Dr. Amrang Mahmud kembali mendapatkan dukungan dari klan gubernur ini, maka peluang kembali memenangkan pertarungan pun sangat besar. Dan tentu kita tidak bisa mengabaikan kelompok-kelompok yang lain, karena di Sulawesi Selatan ini menurut kajian saya ada banyak kelompok-kelompok yang klan yang memiliki kekuatan politik nasional maupun lokal yang sangat kuat. Misalnya Boso Wakala pun dikenal tokoh yang memiliki jaringan yang kuat. Ada klangnya Silimpo yang bisa mempengaruhi Pilkada Wajo, dan
ada klan Amin Sam dan lain-lain yang pun bisa mempengaruhi pilkada Wajo. Tergantung seperti apa Dr. Baso Rahmanuddin, Dr. Amran Mahmud dan Amran SE memainkan komunikasi politiknya dan geopolitiknya. Di pilkada Wajo ini tentu harus betul-betul dimatangkan strategi-strategi bagi figur dalam memetakan geopolitik, terutama dalam mengatasi pemilih-pemilih yang bersumber dari Asadiyah yang dikenal apalagi sebuah apalagi pesantren yang sangat besar pengaruhnya di sana. Di Wajo sendiri menurut kajian IPI, pengaruh Muhammadiyah dan NU itu sangat besar dalam mewarnai pertarungan. Maka tentu Dr. Baso Rahmanuddin harus jeli dalam memilih pasangan, apakah harus menggandeng tokoh NU atau menggandeng tokoh Muhammadiyah. Begitupun Amran Mahmud yang berasal dari tokoh Muhammadiyah, dia wajib menggandeng tokoh dari NU ataupun tokoh dari nasionalis. Karena menurut saya pengaruh Muhammadiyah dan NU tentu sama besarnya dengan pengaruh tokoh nasionalis. Karena di Republik ini tokoh nasionalis atau pemilih-pemilih nasionalis itu cukup besar, bahkan berimbang dengan NU dan Muhammadiyah, tentunya sahabat dan sobat IPSO. Nah, di sini Andi Tenriliwan dari PKB pun menurut saya adalah figur yang berasal dari kalangan Nahdiyin yang juga bisa menjadi pilihan-pilihan selain Dr. Amir Mahmud. Kemudian ada Andi Rosman sebagai birokrat. Kalau misalnya Dr. Baso dan Amran menginginkan birokrat, maka Andi Rosman bisa menjadi pilihan. Saya pikir karena mereka mantan birokrat semua, maka pilihan-pilihan paling tepat bagi Dr. Baso dan Amran Mahmud adalah menggandeng politisi dan pengusaha. Dalam hal ini, Dr. Amir Mahmud sebagai seorang politisi dan pengusaha sangat tepat. Dan tentu di sini ada banyak politisi, namun dia mantan birokrat semua. Agustan Renreng ini PKS politisi, Firmansyah Parkesi ini pensiunan birokrat Banten Sekda kalau tidak salah, dan sekarang menjadi politisi. Begitupun PKB Andi Tenriliwan, kalau tidak salah pensiunan birokrat juga menjadi politisi. Adi Rosman aslinya saat ini masih menjabat sebagai birokrat. Nah, yang menarik di sini adalah Samsu Alam dari Nasdem, pengusaha. Kalau Dr. Baso mencari pengusaha, Dr. Amran Mahmud mencari pengusaha, maka pilihan paling tepat selain Dr. Amir Mahmud yang merupakan politisi dan pengusaha, juga adalah Samsul Alam. Adalah pilihan yang alternatif dari kalangan pengusaha yang bisa muncul, sahabat dan sobat IPSO. Begitupun dengan Amran SE yang notabene adalah pengusaha dan politisi, sebaiknya menggandeng figur-figur yang matang di birokrasi. Di sini saya sarankan cocok Andi Tenriliwan, cocok Firmansyah Parkesi yang bisa diperhitungkan oleh Amran SE, atau Andi Rosman. Jadi pilihan-pilihan ini banyak bagi Amran SE. Ada Firmansyah Parkesi, ada Andi Tenriliwan, ada Andi Rosman bisa menjadi pilihan-pilihan bagi Amran SE dalam mencari pasangan yang bisa menutupi kekurangannya atau peta geopolitiknya di Pilkada Wajo, sahabat dan sobat IPSO. Namun saat ini berdasarkan survei yang beredar dan juga dalam temuan-temuan IPI, nama Dr. Amran Mahmud dan Dr. Baso dan Amran SE ketiganya masih mewarnai peta elektoral di sana, atau persaingan di tiga figur ini menurut saya masih sangat kental dan dinamis, sehingga belum bisa dipastikan siapa yang akan memenangkan Pilkada Wajo di antara tiga figur ini, Amran Mahmud, Dr. Baso dan Amran SE, sahabat dan sobat IPSO. Demikian analisis dari saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PT IPI, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Makassar dan di Jakarta. Sampai ketemu pada diskusi dan analisis berikutnya dari PT IPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.